Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eliana Yunita Seran MPD. Perkenalkan, nama saya Cici Wahyuni. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang pemanfaatan media dalam pembelajaran IPS. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang pengertian media pembelajaran. Ada dua pengertian di sini, yaitu secara etimologis dan secara istilah. Yang pertama secara etimologis. Media berasal dari kata Latin medium yang artinya antara, yang dalam arti umum dipakai untuk melanjutkan alat komunikasi. Jadi media ini sebagai perantara yang merupakan lanjutan dari alat komunikasi seperti televisi, radio, atau semacamnya. Dua, secara istilah. Jadi secara istilah ini, kata media menunjukkan segala sesuatu yang dapat membawa atau menyalurkan informasi antara penerima dan antara sumber dan penerimanya. Seperti film, radio, televisi, media visual yang diproyeksikan, media cetak, dan lain-lain. Jadi media ini, secara istilah media ini diartikan sebagai segala sesuatu yang bisa menyalurkan informasi itu disebut sebagai media. Baik, selanjutnya yaitu pengertian media menurut Rumampak dan Rohani. Rumampak mengartikan media sebagai setiap bentuk peralatan yang dipakai untuk memindahkan informasi antara orang-orang. Jadi, menurut Rumampak ini, segala peralatan yang bisa dipakai untuk memindahkan informasi itu disebut sebagai media. Selanjutnya, pengertian media menurut Rohani. Rohani menjelaskan media sebagai sesuatu yang dapat diindra, yang berfungsi sebagai perantara atau sarana dalam proses mengajar. Jadi Rohani ini menjelaskan media sebagai sesuatu yang dapat diindra. Maksudnya di sini itu segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera manusia, seperti telinga, mata, yang berfungsi sebagai perantara atau sarana dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya itu definisi media pembelajaran menurut para ahli. Ada 9 ahli yang menjelaskan tentang pengertian atau definisi dari media pembelajaran. Yang pertama, Johnson dan Johnson menjelaskan pembelajaran dengan ungkapan learning is something student do, not something that is done to student. Pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat untuk siswa. Jadi pembelajaran ini merupakan sesuatu yang langsung dilakukan oleh siswa atau siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran ini, bukan dibuat untuk siswa, melainkan siswa harus terlibat langsung dalam sebuah proses pembelajaran. Yang kedua itu menurut Burden dan Bird. Mereka mendefinisikan media pembelajaran sebagai alat yang menyediakan fungsi-fungsi pembelajaran, terutama dalam pendidikan, dalam mengantarkan informasi dari sumber ke si penerima, yang dapat memfasilitasi dan meningkatkan kualitas belajar siswa. Jadi menurut Burden dan Bird ini, media pembelajaran adalah sesuatu alat yang menyediakan fungsi pembelajaran, sehingga dengan media atau alat tersebut dapat memfasilitasi dan meningkatkan kualitas belajar siswa. Yang ketiga, menurut Brown et al. Brown et al. Mendefinisikan media pembelajaran sebagai teknologi dalam pembelajaran. Jadi menurut Brown et al. Ini, media adalah sebuah teknologi yang merupakan sebuah cara sistematis dari perancangan, penggunaan, dan evaluasi proses belajar dengan subjek tertentu dengan mengkombinasikan antara sumber daya manusia dan non-manusia. Jadi ide-ide manusia ini dikombinasikan dengan alat-alat tertentu sehingga menghasilkan sebuah media.
yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan menurut Brown et al. Ini, media tersebut dikatakan sebagai sebuah teknologi. Yang keempat itu menurut Sujana, pembelajaran adalah upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Jadi segala upaya yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswanya itu merupakan sebuah pembelajaran menurut Sujana. Tujuan pembelajaran ini yaitu terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh peserta didik. Pihak-pihak yang terlibat di dalam pembelajaran ini yaitu pendidik, bisa perorangan atau kelompok, dan peserta didik bisa perorangan, kelompok atau komunitas yang saling berinteraksi antara satu sama lain. Yang kelima itu menurut Saliman dan kawan-kawan, media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari penerima itu guru, dari pengirim itu guru ke penerima itu siswa. Jadi menurut Saliman ini, media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dari guru ke siswa. Dan media tersebut bisa merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sehingga proses belajar bisa terjadi. Apalagi dengan menggunakan media yang menarik, itu bisa untuk meningkatkan minat dan perhatian siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan proses belajar mengajar berlangsung dengan efektif dan efisien. Yang keenam yaitu Hamalik. Hamalik menjelaskan pembelajaran didefinisikan sebagai suatu kombinasi yang tersusun menjadi unsur-unsur seperti manusia, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling memengaruhi guna mencapai tujuan pembelajaran. Unsur-unsur tersebut juga harus ada dalam suatu proses. Adapun fasilitas meliputi ruang kelas, perlengkapan audiovisual dan komputer. Prosedur meliputi jadwal, metode penyampaian informasi, praktik, belajar, dan pelaksanaan ujian. Yang ketujuh yaitu menurut Latuheru. Latuheru menjelaskan sesuatu dapat dikatakan sebagai media apabila media tersebut bisa digunakan untuk menyalurkan atau menyampaikan pesan dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Kedelapan itu menurut Hamalik 1944 menegaskan bahwa media pembelajaran digunakan dalam rangka hubungan komunikasi dalam pembelajaran antara guru dan siswa dan merupakan semacam alat bantu belajar. Jadi menurut Hamalik ini media itu digunakan sebagai alat komunikasi yang dimanfaatkan oleh guru agar bisa mempermudah dalam membantu guru dalam menyampaikan pesan kepada siswa. 9 itu menurut Zahiri bahwa media pembelajaran sebagai alat bantu yang akan membantu kemudahan, kelancaran, serta keberhasilan proses belajar sebagaimana yang diharapkan. Jadi menurut Zahiri ini, media pembelajaran adalah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran untuk kemudahan, kelancaran, serta keberhasilan sebagaimana tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya itu posisi media dalam sistem pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi yang berlangsung dalam suatu sistem. Maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen dalam sistem pembelajaran. Seperti yang kita lihat, pertama ada ide. Ide di sini itu kemampuan seorang guru untuk menciptakan suatu media yang menarik dan kreatif. Selanjutnya itu pengkodean. Pengkodean di sini itu teknik yang digunakan untuk menekankan suatu proses yang terlibat. Misalnya saat kita membuat media, apa yang harus kita tekankan dalam media tersebut berdasarkan pengalaman yang kita miliki. Media ajar.
Media ajar di sini itu media yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan kepada siswa. Dalam media ajar ini ada yang namanya gangguan, itu hambatan yang mungkin timbul saat proses belajar terjadi. Selanjutnya itu penafsiran kode, masuk ke mengerti. Mengerti di sini itu penerima, itu siswa itu sendiri. Apakah pesan yang disampaikan oleh guru menggunakan media tersebut bisa dimengerti. Kemudian terjadinya umpan balik dan kembali ke ide, itu guru itu sendiri. Selanjutnya peran media pembelajaran. Arsyad mengungkapkan dengan menggunakan media pembelajaran ini dapat terjadinya sebuah stimulus visual sehingga membuahkan hasil belajar yang lebih baik untuk tugas-tugas seperti mengingat, mengenali, mengingat kembali dan menghubung-hubungkan fakta dan konsep. Gagner dan Dahal juga mengungkapkan peran media pembelajaran, yaitu bahwa tindakan belajar atau learning age terbagi dalam berbagai fase yang berkesinambungan, meliputi fase motivasi, pengenalan, perolehan, retensi, pemanggilan, generalisasi, penampilan, dan umpan balik. Sekian penjelasan dari saya tentang pengertian media pembelajaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.